Amin. Jabar cepet.
kita baca Qasidah Burda pasal ke-10 yang ada aplikasinya dibuka, yang ada kitabnya dibuka. Pasal ke-10 terakhir baca Bang Bara. 10 yang depannya ya akramal khatimah iman alu sedih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat dari segala macam wabah yang penyakit yang melanda negara kita yang tercinta ini, dan juga khusus dan secara umum di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah juga angkat dari segala macam wabah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, jamaah Majlis Ta'lim Al-Mashhad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan jamaah live streaming Majlis Ta'lim Al-Mashhad dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadallah, sebelumnya ya kita ingetin yang hadir kemari hendaknya dalam keadaan berwudu. Dan insyaallah wudu akan menjaga kita dari segala macam mara bahaya, dan insyaallah akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa faedah daripada wudu, sebagaimana hadis di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian itu sebagian daripada iman, dan wudu termasuk daripada bersuci. Bersuci dari segala macam, dari segala macam kotoran yang ada di dalam badan kita, dan juga mudah-mudahan kotoran yang ada di dalam hati kita juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit iri, dengki, hasud, dan juga penyakit hati yang lainnya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "La yasbighu 'abdun al-wudu'a illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Tidaklah seorang hamba dia menyempurnakan wudunya, dia datangkan wudunya secara sempurna, yaitu yang fardunya dikerjakan, begitu juga dengan yang sunnahnya. Ya, fardu wudu ada berapa ya? Ada 6 itu fardu wudu. Ya, selebihnya sunnah. Dia datangkan semuanya, baik itu yang fardunya ataupun dengan sunnah-sunnahnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah bakal ampuni dosa-dosanya yang telah lalu wa ma ta'akhkhar. Ini salah satu daripada faedah wudu. Dosa-dosa yang telah lalu dihapus, dan juga dosa-dosa yang akan datang. Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam, kita memang diajarkan bersuci. Ya. Sebelum ada wabah melanda seperti ini, kita sudah diajarkan untuk bersuci. Karena ketika kita setiap hari sholat, maka pasti kita berwudu. Sholat tidak akan pernah sah tanpa wudu. Dan wudu kita tahu
Wudhu kita nggak cuman basuh tangan aja, ya. Wudhu kita kumur-kumur juga, masukkan air ke dalam hidung, ya, kotoran-kotoran yang ada di mulut dibersihkan, kotoran-kotoran yang ada di hidung dibersihkan juga. Kita basuh muka kita, kotoran-kotoran yang ada di muka kita juga dibersihkan, ya. Tangan kita juga kita basuh. Itu yang wajibnya, sehari 5 kali kita wudhu. Ya, belum yang sunnah-sunnahnya. Misalnya dia mengerjakan sholat duha, pasti dia wudhu kalau wudhunya batal. Atau misalnya dia sholat malam, tahajud, wudhu lagi. Jadi umat Islam alhamdulillah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebersihan. Bukan hanya cuci tangan doang, tapi secuci mukanya sampai cuci kaki juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza tawaddaa, apabila dia berwudu, fatamadmada, kemudian dia berkumur-kumur, ya, ngambil sunnahnya dia kumur-kumur, adhaballaha bikulli dhanbin asabahu bifihi, maka Allah bakal hilangkan segala macam dosa-dosa yang ada di dalam mulutnya." Bukan sekedar membersihkan mulut aja kita kumur-kumur, tapi ya bang, dosa-dosa kita yang ada di dalam mulut kita insya Allah juga bergugur. Apa dosa yang ada di mulut? Ya banyak, ya banyak banget. Berapa kali kita ngomongin orang, berapa kali kita berdusta, berapa kali bohong, ya, berapa kali, banyak sekali ngatain orang. Berapa kali gitu? Ya, kita berdosa di dalam mulut kita. Dan insya Allah sebab kita berwudu, kita berkumur-kumur, tamat mata, insya Allah dosa-dosa kita juga berguguran, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza stansyaqa adhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi anfihi. Kemudian apabila seorang hamba itu beristinsyak, tahu istinsyak apa? Masukkan air ke dalam hidung, ya, itu namanya istinsyak. Kalau dibuang namanya istinsar. Di bahasa Arab ada istilahnya, kalau bahasa Indonesia apa? Gitu. Apa bahasa Indonesia? Menghirup air ke dalam hidung. Kalau buangnya apa? Buang air dalam hidung. Ya. Bahasa Arabnya hidup itu istinsyak. Buangnya namanya istinsar. Adhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi anfihi, maka Allah bakal hilangkan juga dosa-dosa yang ada di dalam hidungnya. Ya, apa dosa dalam hidung? Cuma mencium yang bukan halal gitu. Tak boleh haram. Insyaallah dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Faiza ghasala wajhahu adhaballahu bikulli dhanbin asabahu biwajhihi. Apabila seorang hamba membasuh wajahnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga bakal hilangkan atau gugurkan dosa-dosa yang ada di wajahnya. Ya, bukan sekedar membersihkan aja, ya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di muka, ya, atau yang ada dalam hidung, kotoran-kotoran, atau yang ada di dalam mulut, kotoran-kotorannya. Tapi ketika kita basuh wajah kita, muka kita, insya Allah dosa-dosa yang ada di wajah kita juga berguguran, dirantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ghasala yadayhi, apabila seorang hamba membasuh tangannya, kedua tangannya sampai siku, ya, basuh muka fardu wudu, ya, basuh tangan fardu wudu. Apabila seorang hamba dia basuh tangannya ya, sampai siku, ya, kalau bisa pas basuh lebih ini. Kita nggak tahu, mendingan lebih daripada kurang. Kalau kurang nggak sah.
Kalau lebih insya Allah nanti jadi ghurran muhajjalin yaumil qiyamah min atharil wudu. Ya, Nabi nanti kenal umatnya dari mana? Dari bekas air wudu. Jadi kalau ada seorang hamba nggak pernah wudu, bagaimana Nabi bisa kenal? Orang kalau nggak pernah wudu, ya biasanya nggak pernah sholat, ya kan? Itu biasanya wudu kapan? Biasa sholat. Mau sholat biasanya wudu. Nah kalau orang seumur hidupnya nggak pernah wudu, sudah dipastikan biasanya nggak bakal sholat. Ya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang mendirikan sholat. Dan Nabi Muhammad tahu umatnya dari mana? Dari bekas air wudu di tangannya, di mukanya, di kakinya, yang ada di kepalanya. Min atharil wudu. Apabila seorang hamba basuh kedua tangannya, maka Allah juga bakal rontokkan atau gugurkan dosa-dosa yang ada di tangannya. Apa yang dosa tangan? Ya banyak banget. Dari yang orang tahu sampai orang yang nggak tahu. Jadi dosa yang ada di tangan macam-macam. Mukul orang tanpa hak, mengambil barang orang tanpa hak. Kita apa lagi? Megang yang bukan hak ini banyak banget dosa tangan. Makanya nanti pada yaumil qiyamah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa ini? Yasin. Tiap hari kita baca kadang-kadang malam Jumat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kita kunci mulutnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mulut biasa bohong. Tanya apa, jawabnya apa. Ya kan? Mulut biasa bohong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kita gembok, kita kunci mulutnya. Nanti yang berbicara apa? Tukallimuna aydihim, tangannya bakal berbicara. Tashhadu arjuluhum, ya, kakinya bakalan jadi saksi. Gak bisa bohong kalau orang nanya. Di tangan waktu di dunia bikin apa? Alhamdulillah ya Allah, kita punya tangan untuk urusan bantu majlis, bawa perlengkapan majlis, ya pokoknya apapun sekecil apapun itu ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Entah buat dokumentasi majlis atau peralatannya atau main hadroh kan pakai tangan. Ya. Itu nanti bakal bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah, kalau tangan kita bersaksi tapi bukan membela kita, bersaksi tapi malah ngejorokin kita. Nah ini yang bahaya. Ya. Tanya tangan waktu di dunia ngapain? Ya, dijawab macam-macam, nggak bakal bohong kan. Ane pernah mukul orang ya Allah tanpa hak, ane pernah ngambil barang orang nggak ngomong, ane pernah ini, pernah itu, pernah korupsi, pernah ini segala macam. Tangan nih bakalan ngomong. Mudah-mudahan tangan kita bersaksi yang baik-baik. Kaki kita juga bersaksi yang baik-baik. Kalau ditanya kaki waktu di dunia dipakai buat apa? Alhamdulillah ya Allah, ane punya kaki dipakai buat ke majlis, buat ke masjid, buat ke musola, buat ke tempat-tempat yang baik. Jangan sampai ditanya kaki ditanya, kaki buat apa dipakai ketika di dunia? Buat mendam orang misalnya, buat nginjek orang, buat gebugin orang, buat tawuran. Tawuran pakai tangan pakai kaki. Ini buat nyambit pakai tangan, lari pakai kaki. Jangan sampai ikut-ikutan model begitu. Apa yang dibela? Mati syahid kah? Agak tawuran. Lagi tawuran biasa atau malam-malam tawuran remaja. Nggak jadi apa-apa. Meninggal juga mati kok. Konyol. Apa yang dibela? Sampai buat celurit segede gini. Bakal bersaksi di hadapan Allah, di tangan pernah buat celurit ya Allah, buat tawuran. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita bersaksi anggota badan kita bersaksi yang jelek ya. Kuping juga bakal ditanya, hidung juga bakal ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza masaha ra'sahu, begitu juga kita basuh kita punya kepala, ya, maka Allah juga bakal rontokkan dosa-dosa yang ada di kepala kita. Ya. Fa idza ghasala rijlaihi, begitu juga ketika kita basuh kaki kita, Allah juga bakal rontokkan dosa-dosa yang ada di kaki. Dan setiap hari namanya manusia
pasti pernah berdosa, entah tangan kita, entah kaki kita, entah mulut kita, entah hidung kita, mata kita yang sering kadang-kadang, ya, kuping kita, kadang mata sama kuping bareng, ngelihat yang nggak beres, denger yang nggak beres, ya, sekarang suka bareng-bareng kalau mata sama kuping, ya, dan mudah-mudahan ya, sebab air wudhu Allah rantaukan di sana. Ya, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan juga kita dianjurkan agar senantiasa dan menjaga daripada wudhu kita. Kalau kita bisa jaga wudhu, nggak apa-apa. Misalnya batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Kita jaga anggota badan kita selama berwudhu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada sahabat Anas bin Malik, pernah berpesan ya, kepada sahabat Anas bin Malik, sebagaimana seorang guru berpesan kepada murid-muridnya. Apa yang dipesan oleh Nabi Muhammad? Ya Anas, wahai Anas, kata Rasulullah SAW, ini istata'ta an takuna abadan ala wudu'in fa'al. Wahai Anas, kata Nabi, kalau engkau mampu antakuna abadan alal wudu, engkau senantiasa menjaga engkau punya wudu, fa'al, maka kerjakan, kata Nabi. Ya, tapi kadang-kadang menjaga wudu agak susah. Lagi batal, macam-macam batal, entah nyentuh yang bukan mahramnya, atau kentut, atau buang air kecil, ya, atau buang air besar, buang hajat, semuanya itu batalin bu. Kalau kita bisa jaga wudhu kita, misalnya habis itu wudhu lagi, ya, kita jaga wudhu kita, kata Nabi apa? Fa inna malakal maut, sesungguhnya malaikat maut yang mencabut nyawa. Malaikat siapa? Israel, malaikat pencabut nyawa. Idza qabada ruha abdin, apabila mencabut nyawa ruh seorang hamba, wa huwa ala wudu'in, dan hamba tersebut dalam keadaan wudhu, kutibat lahu syahadah, dia ditulis daripada golongan orang-orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan wudu, insya Allah ditulis termasuk daripada golongan syuhada, orang yang mati dalam keadaan syahid. Ya, tapi syahidnya syahid akhirat. Ya, ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia. Ada syahid akhirat. Syahid dunia akhirat yang meninggal di medan pertempuran yang melawan orang-orang kafir. Ini syahid di dunia akhirat. Ada yang syahid akhirat, ya, dia mendapatkan pahala syahid, tapi di akhirat, ya, kalau di dunia dia tetap ya sebagaimana proses jenazah, dimandiin, dikafanin, disolatin, kemudian dikubur. Beda dengan yang syahid dunia akhirat. Jelas insyaallah. Begitu kan disebutkan oleh seorang ulama, man dawama 'alal wudu akramallahu ta'ala bi sab'i khisalin. Barang siapa yang senantiasa dalam keadaan berwudu, maka Allah bakal muliakan dengan 7 perkara. Ya, orang yang senantiasa dalam wudu. Apa yang pertama? Targhabul malaikah fi suhbatihi. Orang yang berwudu itu malaikat senang berteman dengannya. Ya. Kalau malaikat dekat sama kita, berarti insya Allah setan ya. Karena ada malaikat. Makanya ketika orang junub itu malaikat jauh. Ya, kalau malaikat jauh takutnya setan dekat. Tapi kalau malaikat dekat sama kita, insya Allah setan jauh. Dan malaikat itu senang berteman dengan orang-orang yang berwudu. Senang malaikat. Kenapa? Dalam keadaan bersuci. Dan ini yang pertama. Yang kedua, wala yazalul qalam ratsaban min kutubi thawabihi. Yang kedua, senantiasa pena itu basah mencatat daripada pahalanya. Ketika kita dalam keadaan berwudu, insya Allah kita ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau penanya basah, berarti kan nulis terus mereka. Ya. Wa tusabbihu a'dhahu wa jawarihu. Kemudian yang wudu langsung sholat sama imam. Ya. Tapi kan kalau ada orang yang nggak punya wudu, misalnya
ngantri dulu wudunya. Kadang-kadang imam udah komat Allahu Akbar, dia mungkin udah dapat 1 rakaat baru dia bisa masuk. Ketinggalan takbir yang pertama bersama imam. Kadang-kadang manusia nanya bukan azan udah komat lah. Komat baru jalan ya, apalagi salat Jumat. Komat belum. Bukan dengerin khotbah nunggu komat. Lagi masjidnya dekat rumah, dengerin dulu. Masih azan, dengerin khotbahnya masih lama guys. Jangan duduk hadir dengerin khotbah biar ditulis oleh malaikat. Yang hadir pertama dapat pahala apa ya? Onta dan seterusnya. Yang kedua sapi, yang ketiga terus kambing, apalagi ayam. Ya kalau yang datang terakhir berarti nggak ada yang nontak, doain telur. Makanya orang yang senantiasa dalam keadaan wudu, insya Allah ketika imamnya sudah komat, kadang-kadang imamnya udah ada 1 rakaat baru kita dah. Ini faedah yang keempat. Wa idza nama, apabila orang tersebut tidur dalam keadaan berwudu, ba'atsallahu ta'ala ilaihi, maka Allah bakal utus malaikat yahfazunahu, yang bakal jagain dia min syarri tsagalain, dari kejelekan at-tsagalain. Apa itu at-tsagalain? Bangsa jin dan juga bangsa manusia. Jadi kalau orang tidur dalam keadaan wudu, insya Allah bakal dijaga oleh malaikat. Enak tidur insya Allah aman kita. Yang jaga malaikat. Manusia mau gangguin, jin mau gangguin, insya Allah nggak kena. Kenapa? Kita tidur dalam keadaan berwudu. Wa yasahhilallahu ta'ala alaihi sakratul maut, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala bakal mudahkan dia ketika sakratul maut, ketika dalam keadaan sekarat. Kalau dia dalam keadaan wudu, insya Allah ya dipermudah sakratul mautnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bisa gampang ucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam husnul khatimah, penutupan yang baik. Maka kita sering doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dapat husnul khatimah, meninggal dalam keadaan penutupan yang baik, bukan dalam keadaan su'ul khatimah. Apa itu su'ul khatimah? Meninggal dalam keadaan penutupan yang jelek. Waliyahbillah. Karena manusia itu biasa dilihat bagaimana akhirnya. Ada yang awalnya bagus, kemudian akhir hayatnya tergelincir dia misalnya. Ya, ada yang awalnya jelek, tapi akhir hayatnya misalnya dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati meninggal masuk dalam surga. Yang mudah-mudahan hidup kita selalu dijaga oleh Allah. Wa yakunu fi amanillahi azza wa jalla ma dama 'alal wudu, dan insyaallah senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita berwudu. Perlindungan dari apa? Segala macam. Dari wabah, dari penyakit, dari bala. Dari wabah atau bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab kita berwudu, mudah-mudahan ada benteng. Bentengnya. Apa itu bentengnya? Wudu. Makanya di dalam kitab Tabaqat Ibnu Subki, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ya Musa, wahai Sayyidina Musa, tawadda, berwudulah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in asabaka syai' wa anta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsak. Kalau seandainya engkau tertimpa sesuatu sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, maka sekali-kali jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Artinya apa? Ketika kita berwudu, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam hal terjadi. Maka dianjurkan, ya apalagi dari zaman sekarang. Istilah kata dokter nganjurin kita cuci tangan. Tapi alhamdulillah agama Islam ini sudah berabad-abad yang lalu sudah mengajarkan kebersihan. Sebelum masuk masjid pasti kita sholat, pasti kita wudu. Di mana-mana orang masuk masjid pasti wudu. Bukan cuci tangan doang, cuci muka, ya, cuci kepalanya, cuci kupingnya, bahkan kumur-kumur sampai hidung, bahkan sampai kaki.
Akhirnya insya Allah ya kaum muslimin umat Islam hari-harinya insya Allah dalam keadaan bersih. Masuk ke masjid, masuk ke musola, insya Allah pasti kita wudhu. Nggak mungkin kita masuk masjid nggak wudhu, mau ngapain? Orang masuk masjid musola biasanya mau sholat atau tadarus Al-Quran atau mau ngaji. Insya Allah mereka semua dalam keadaan wudhu, dan insya Allah ketika kita dalam keadaan wudhu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apapun. Ya, mau pergi kemana, mau pergi kerja, ke kantor, apa wudhu nggak apa-apa. Ya, siapa tahu ada marah bahaya ketika kita berwudu, misalnya mau hampir kecelakaan, ketika dia wudu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan dari Allah dan dijaga oleh malaikat. Ya, di samping berwudu untuk mencegah daripada musibah apa? Kita perbanyak sedekah. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pernah bersabda, "Dawu mardhakum bis-sadaqah." Obatilah sakit kalian dengan sedekah. Dan sedekah insya Allah juga bisa menolak daripada bala. Dan orang yang dermawan, ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah. Siapa Sayyidina Aisyah? Ummul Mukminin, ibunya kita, ibunya kaum mukminin, istri daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anhu, galat beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiy. Apa itu as-sakhiy? Qaribun minallah. Ya, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah suka dengan orang-orang yang dermawan. Qaribun minan nas, dekat sama manusia. Orang yang dermawan, orang yang baik, biasanya manusia demen, suka berteman sama dia. Karena orangnya misalnya dermawan, royal, loman, ya, manusia dekat kepada dia. Qaribun minal jannah, begitu juga surga dekat sama dia. Iya, bagi orang-orang yang dermawan. Ba'idun minan nar, jauh daripada api neraka. Ini keistimewaan daripada orang-orang yang dermawan, yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang suka membantu orang lain, ya, yang suka membantu saudaranya muslim atau saudaranya sebangsa dan tanah air. Ya, insya Allah dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh daripada api neraka. Ya, adapun wal bakhil, adapun orang yang bakhil, apa itu bakhil? Al-bakhil man dzikirtu indahu wa lam yusalli alayya, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Adapun orang yang bakhil, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Beda sama orang yang dermawan. Orang yang dermawan dekat sama Allah. Ba'idun minal khalaq, jauh daripada makhluk. Ya, orang-orang biasanya nggak mau teman sama dia. Jangan teman sama dia, bakhil ya. Kadang-kadang ada orang, jangankan bakhil sama orang lain ya, sama diri sendirinya kadang dia bakhil. Jangankan orang lain ya, sama diri sendirinya bakhil. Ada yang model begitu. Ya. Dia misalnya siang, lapar, megang duit misalnya ceban 10.000. Tapi karena bakhil sama dirinya sendiri, mau sama makan dah, kan nunggu teman gue aja dan takdir. Padahal dia megang duit kan, ceban bisa buat beli nasi, bisa buat minum, tapi bakhil sama dirinya sendiri. Oh, ini bahaya ini. Jangankan sama orang lain gitu, ya sama dirinya sendiri bah. Ada nggak model gitu? Ada nggak? Kan buat orang lain, buat dia duit ada, lapar perut, tinggal beli makan. Tapi karena dia saking kenceng megangnya, mau dibukain susah gitu. Nah, ini repot. Buat diri sendirinya aja sebab akhir gue tunggu teman gue aja. Lihat dia traktir. Duit gue di sini masih utuh dah. Jangan.
sampai nyeksa diri begitu, ada duit, jangan bakhil sama diri sendiri. Ente lapar makan. Hidup jangan dibawa berat, punya duit. Yes, misalnya ada 10.000, 20.000, perut lapar, beli nasi makan. Jangan sampai nunggu sakit dulu pingsan. Beli makan. Kecuali memang ada hajat lain, ya. Tapi kalau nggak ada hajat, makan bismillah. Dan ada yang lebih parah dari itu. Apa yang lebih parah? Dia bakhil, tapi nyuruh orang lain buat bakhil. Mahal banget. Nggak percaya? Tanya orang yang sakit di rumah sakit. Sehat ini mahal banget, mahal. Ya, makanya kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah anugerah yang luar biasa. Ya, sebab kita sehat, kita bisa kerja, kita bisa aktivitas. Coba kalau sakit, jangan kan kerja, makan aja di rumah tidur aja, lama-lama juga nggak enak, kan? Orang keseringan tidur nggak enak, kan? Orang kerja terus capek, tidur terus juga capek nggak tidur terus? Ya? Kadang-kadang orang kalau lagi sekolah terus, pas lagi ke sekolah, enak nggak sekolah? Kagak enak. Kalau lagi sekolah ngarepin, pengennya buru-buru hari Minggu, pengennya libur panjang ini cuti. Dikasih libur panjang beneran. Berapa bulan libur panjang? Kagak enak tuh. Makanya kadang-kadang tanpa kita sadari, tiap hari yang kita jalani itu nikmat. Nanti pulang kerja capek, padahal itu nikmat. Taunya apa? Tanya orang yang nggak kerja 3 bulan, enak mereka? Nggak enak. Dia ngeliat ente masih enak, wah, tuh orang masih enak ya, masih kerja. Walaupun pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Orang yang kerja ngeluh, gue capek, pengen istirahat aja. Yang istirahat lama, ya. Kayak saudara-saudara kita mungkin sekarang ada yang di PHK atau ada yang pengurangan tenaga kerja. Mereka malah pengen kerja. Kadang-kadang ya nikmat yang kita rasakan ini kita nggak tahu kecuali orang-orang yang kehilangan nikmat tersebut. Kayak ente sekolah sama, sekolah terus capek ini. Kali-kali libur ngapa ya? Kasih libur beneran kan? Ngeluh Jakarta macet terus. PSBB. Ya agak nggak macet. Kantor pada tutup, apa lagi? Ya alhamdulillah. Kadang-kadang capeknya gitu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya nikmat